Kalau memang cinta adalah segala hal yang baik, lalu kenapa banyak orang yang mengatasnamakan cinta pada prakteknya berujung tidak baik? Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas seseorang yang sedang viral saat ini, yaitu Fajar Sad Boy, hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Fajar Labajo yang viral di media sosial karena menangisi dan meratapi kisah asmaranya yang kandas di tengah jalan. Bahkan Fajar yang berurai air mata sering mengucapkan kata-kata mutiara, membuatnya mendapatkan julukan Sad Boy. Fajar Sad Boy menarik perhatian karena cara mengungkapkan ekspresi sakit hatinya terasa menyentuh sehingga membuat penonton terbuai. Selain kata-kata dan mimik wajahnya, kata-kata Fajar saat meratapi kesedihan akibat putus cinta yang menjadi sorotan karena dibilang unik dan nyeleneh. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy, sebenarnya apa sih yang bikin Fajar Sad Boy ini viral dan banyak diikuti orang dan sekarang udah masuk TV? Karena apa yang dia rasakan, yang dia alami, yang dia ungkapkan, itu benar-benar dari hati, benar-benar sesuai dengan apa yang dia alami, tidak dilebih-lebihin, tidak dikurang-kurangi. Jadi menurutku itu yang nyampai ke hati orang. Okay. Karena sesuatu yang keluar dari hati akan sampai ke hati. Nah, menurutku Fajar itu seperti itu. Dengan kepolosannya dia benar apa yang dia rasakan, dia alami. Dan satu lagi, dia tidak peduli tanggapan. Mau dibilang lebay, yang penting dia itulah yang dirasakan sejujurnya. Sejujur-jujurnya, dan itulah cara pengungkapannya. Nah, karena itu jujur dan benar sesuai dengan apa yang dia rasakan, diakui atau tidak, pada akhirnya nyampai ke orang, ke hati orang. Apalagi kebetulan mengalami hal yang sama seperti yang dia alami. Lagi patah hati. Lagi patah hati juga, makanya menyentuh, tersentuh. Sekali lagi, sesuatu yang keluar dari hati akan nyampai ke hati. Nah, Fajar Sad Boy ini aslinya kayak gimana sih? Apa dia emang sehari-harinya mudah tersentuh orangnya gitu? Atau pas lagi patah hati aja ini, makanya nangis mulu? Ya, dia pribadi yang sangat peka, sangat gampang sedih emang. Apapun itu. Makanya kalau sedihnya itu dibuat-buat, pasti kita ngelihatnya tuh aneh kan. Tapi karena memang dia orangnya gampang sedih, maka kita berasa ikut sedih ketika dia memperlihatkan kesedihan. Dia karakter yang jujur dan apa adanya. Dan jujur akan perasaan itu nggak semua orang. Oh iya, kalau aku pribadi, respectnya bukan karena apa yang dia alami, tapi respect ke dia itu secara pribadi karena dia jujur untuk mengakui apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, tanpa peduli tanggapan. Nggak gengsi. Cuma karakternya ya begitu, ya cara mengungkapnya begitu. Nah, alangkah lebih baiknya siapapun yang mengalami hal yang sama bersikap jujur kayak dia ini. Kenapa kelihatan sedih dan segala macam, kata-kata puitis kan, ya apa mutiara, ya karena memang karakternya karakter seperti itu. Dan kenapa juga dia viral? Menurutku apa yang dia ungkapkan, apa yang dia perlihatkan
diakui atau tidak, secara tidak langsung mewakili orang-orang yang mengalami hal yang sama. Tapi tidak Tidak seberani dia untuk sejujur itu. Makanya kenapa semua orang jadi tertarik untuk mengundang, untuk bertanya, karena hadirnya Fajar ini secara tidak langsung mewakili orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti yang dia alami. Cuma orang-orang itu tidak seberani dia jujur dan apa adanya. Satu lagi, dia orang yang selalu sedih, tapi tidak patah arang untuk berjuang. Selalu semangat memperjuangkan segala sesuatu yang dia mau. Hanya caranya saja, cara mengekspresikannya seperti itu ya. Iya. Kan nih, orang pasti bilangnya, oh Fajar orang yang cengeng. Dia itu, air mata itu perwakilan dari apa yang dia rasakan. Tapi secara mental, dia mental yang kuat. Secara kepribadian, dia kepribadian yang kuat. Air mata itu yang mewakili wujud kesedihannya. Ada orang sedih diam, ya. Ada orang sedih brutal, ada orang sedih jadi nakal, ada orang sedih jadi nggak semangat. Nah dia sedih nangis sambil cerita, karena memang karakternya begitu, dan dia orang yang sangat mandiri. Dan gimana ya, kalau sudah jatuh hati ya benar-benar ke situ pokoknya, totalitas diperjuangkan. Makanya kalau dikecewakan, sebenarnya bukan kecewanya itu bukan karena yang dia cinta itu menolak, bukan. Dia sadar akan itu menurutku. Tapi yang membuat dia sangat sedih itu seperti sedikit pun tidak ada penghargaan. Seperti tidak ada artinya, tapi begitu dia masuk TV, gampang pula. Baru ada reaksi. Iya benar, menurutku apa yang dia sampaikan, oke lah, tidak suka dengan gue, tidak suka dengan aku, oke lah, tidak cinta dengan aku, tapi tidaklah salah sedikit saja menghargai apa yang kuperjuangkan, dan itu benar-benar. Makanya semua orang tersentuh, diakui atau tidak. Ada kata-kata mutiaranya dari Fajar Setboy ya. Cinta memang tak selamanya indah, setidaknya perjuanganku dihargai. Iya, yang membuat dia sedih bukan ditolak, bukan karena ditolak menurutku. Yang membuat dia sangat sedih, sedikit pun tidak dihargai yang dia rasain, tidak dilihat. Nah itu. Nah, sedangkan kalau dia mau jujur, yang entah kenapa tahu-tahu hatiku ini suka sama lo, tanpa alasan. Aku suka sama kamu, aku suka sama lo, walau aku sadar aku siapa, walau aku sangat sadar aku seperti apa, tapi entah kenapa ketika melihatmu aku jatuh hati, jatuh cinta. Makanya aku perjuangkan. Setelah berjuang maksimal, dia tidak dilihat sama sekali. Nah itulah yang membuat dia jadi sad boy. Nangis. Enggak soal patah hati aja apa-apa sendiri ya. Apalagi setelah patah hati. Jadi tersentuhnya semua orang yang melihat dia, mendengar dia, menurutku karena apa yang dia sampaikan itu ya benar-benar sesuai dengan apa yang dia rasakan. Ada lagi nih yang lucu. Naruto 1000 bayangan, dia 1000 alasan. Asik.
Hubungan LDR itu ibarat hotspot dan wifi. Kalau dekat dia tersambung, kalau jauh dia akan mencari perangkat lain. Wow, sad boy. Don't be shy, don't be cry. Orang-orang yang apa ya, orang-orang yang sangat apa namanya itu, sangat cepat merasakan perasaan terhadap sesuatu, terhadap seseorang. Gampang jatuh hati. Ya, orang yang bukan orang yang benar-benar jatuh hati, yang benar-benar satu ya satu, nggak kemana-mana, pasti bisa nyusun kata-kata pada akhirnya. Asalkan jatuh hatinya itu ya satu-satu ke situ doang. Nah, terciptanya kata-kata ini saking dia menginginkan perempuan itu, saking dia pingin bersama cewek itu, saking dia sayang sama cewek itu. Nah, itulah yang mendorong dia akhirnya bisa berkata-kata mutiara itu. Orang yang benar-benar apa ya, bahagia dan senang dengan yang namanya perasaan hati. Nah, pokoknya kalau soal hati, soal suka, sayang dan cinta itu apapun kulakukan. Dan itu bukan untuk nyari perhatian, bentuk ketotalitasan, bentuk saking menginginkan. Dan dia hanya minta satu, hargai walaupun tidak suka. Jadi yang bikin dia sakit itu karena tidak dihargai, Iya. bukan karena ditolak. Bukan. Orang yang benar-benar jatuh hati itu, Gi, tidak takut ditolak, tapi akan sakit dan sedih ketika nggak dihargai. Nah, kalau orang yang jatuh hati tapi takut ditolak itu namanya apa? Ya, dia tidak tahu bahwa jatuh hati itu bukan hal yang bisa dibuat-buat. Kalau semua orang itu sadar jatuh cinta itu tidak bisa dibuat-buat, pasti kalau ditolak menyadari. Karena yang namanya jatuh cinta itu adalah hal yang tiba-tiba. Lo ngeliat gue, terus ngeliat laki-laki lain A, B, C, D, tahu-tahu lo jatuh cinta dengan D tanpa alasan. Nah, itu lo cinta. Perasaan senang, nyaman, suka, yang tanpa alasan. Jadi kalau masih ada alasannya, kalau karena dia ini, karena dia itu, Ya kalau alasannya hilang pula cintanya. Nah, Fajar ini tidak bisa menceritakan alasan dia suka sama cewek itu. Ya, aku suka, makanya aku perjuangkan. Nah, dia maksimal memperjuangkan itu semua. Apapun yang dia bisa dia lakukan demi mendapatkan yang dia cintai. Ditolak sudah pasti kecewa, tapi lebih kecewa lagi ketika tidak dihargai. Nah, menurutku kenapa sampai nangis-nangis gitu tuh, karena ya Allah sedikit pun gak ada dihargai. Hanya dia bercerita nangis lah ini. Nah, bagiku yang harus dicontoh dari Fajar itu bentuk kejujurannya. Itu yang penting. Jujur dengan apa yang dia rasakan. Nggak malu. nggak takut akan penilaian, Nggak takut akan penilaian. dan keapaannya dia itu justru malah bisa menghibur kita semua. Coba lah, tadi kan kalimatku kan tadi sebelumnya aku ngomong begini. Hadirnya Fajar ini, Iya. diakui atau tidak, mewakili banyak orang yang merasakan hal yang sama. Nah, kalau ada kata mewakili, berarti yang diwakili itu pada nggak berani semua untuk jujur. Yang ngomong sayang apa sih, kenapa malu? Ngomong cinta kenapa malu? Kenapa rata-rata orang itu
jadi malu gitu mengungkapkan perasaannya gitu? Pertama karena tidak percaya diri. Yang kedua kalau mengakui sangat-sangat butuh tuh kayak merendah, kayak rendah. Jadi kayak rasa rendah. Makanya kalau misalkan cemburu, misalkan marah tuh cari alasan. Padahal kalau mau jujur, aku marah tuh karena aku tuh cemburu, harusnya gitu aja. Ini enggak, diputar-putar. Ya aku ini kan marah tuh karena ini kan bentuk perhatian, banyak lah, ribet. Intinya tuh cemburu, tapi nggak mau Nah ngaku. kalau Fajar enggak, gue sedih. Kalian mau bilang aku alay, mau bilang Yang jelas inilah yang gue yang rasakan. dirasain. Nah kejujuran dia, pengakuan dia atas apa yang dia rasakan dan alami terhadap perempuan itu, cewek itu yang patut kita hargai. Karena tidak banyak orang jujur. Iya. Gimana hatimu? Banyak perempuan kayak gitu. Iya. Bukan dia doang yang cantik, tapi masuk kamar nangis. Gimana cowokmu? Oh begitu mah bisa gue cari mah. Emang dia doang yang keren. Nah kalau Fajar enggak, gue sedih. Terserah kalian. Mau dinilai apa kek, mau di ini kek. Tapi asli Fajar ya, bukannya tertawa di atas penderitaan, karena keapadannya Iya. menghibur kita semua. Mewakili. Mewakili. Sekali Fajar nih. Terus dia ini polos. Iya polos banget. Polos saja.